Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Ini HP sekarang harganya hanya di 1 jutaan aja, full set dan yang pastinya resmi. Apakah masih worth it di tahun 2023? Yuk mari kita langsung aja review Redmi Note 9 Pro di tahun 2023. Spoiler, masih worth it banget. Let's go! Halo guys, nama gue Gustavo dari StephTech dan ya mari kita langsung aja review si Xiaomi Redmi Note 9 Pro di tahun 2023. Sebelumnya, kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue selalu taruh link wallpapernya ada di deskripsi. Nah, sekarang yang pertama mari kita bahas untuk harga dan speknya. So, HP ini kalian bisa didapetin sekarang bekasnya di 1,9 juta, itu yang RAM-nya 6GB dengan internal storage sebesar 64GB. 1,9 atau bisa lebih murah malah. Dan itu tuh kondisinya full set dan yang pastinya resmi. Ini gue dapat kondisi full set ya, jadi mantap banget. So, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Tapi karena ini tuh yang jual tuh biasanya individual, jadi gue bakal taruh search bar aja ya di deskripsi linknya. Oke, untuk harga segitu, ini chipsetnya masih menggiurkan banget loh. Dia masih pakai chipset Snapdragon 7 series, lebih tepatnya 720G, mantap. Dan juga dia punya layar 6,67 inci, IPS LCD 60Hz, masih ada headphone jack, mono speaker, tapi ini speakernya masih lumayan bagus, ada NFC dan juga punya baterai sebesar 5000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 30 watt yang udah dikasih chargernya di box. Next, desain dan displaynya. Pertama untuk desain, ini desain belakangnya memang bisa kita lihat ya, ngingetin gue banget sama Huawei Mate 20 Pro. Ini mirip banget gak sih desain roketnya? Ini kayak versi Mate 20 Pro Lite lah, versi Lite-nya. Dan untuk bodi belakang, ini cukup premium, dia terbuat dari kaca juga, cuma frame samping dia masih terbuat dari plastik ya. Desain belakang sendiri gue cukup suka, dia nggak ada warna-warna gradasi norak ya, dia hanya single color, cuma memang ini sangat glossy, kayak chrome gitu finishnya. Tapi sih gue masih lumayan suka. Dan untuk desain depan ini udah pakai dot display, cuma bisa kita lihat dotnya memang besar ya, dan juga bezel bawah agak besar, tapi untuk harganya ini masih bezel-less sih, masih bagus, desainnya masih modern. Nah, terus untuk beratnya sendiri nih. Beratnya sendiri kalau misalnya kita coba ukur ya. Sorry ya guys kalau misal banyak suara motor di luar, ini gak tau kenapa akhir-akhir ini motor suaranya berisik banget, pada hancur semua knalpotnya. Anyway, kita langsung aja ukur. Dia di 210 gram. Untuk size-nya yang besar menurut gue ini pas banget. Gak enteng kayak murahan tapi gak berat keberatan. So, untuk one-handed usage, ini juga surprisingly enak ya, karena dia itu gak kayak HP zaman sekarang yang dia itu lebih ke lebar, kayak di Galaxy A54 itu 6,4 inci tapi lebar. Di Note 9 Pro ini zaman-zaman HP pada panjang-panjang ya. Ini 6,67 inci tapi dia itu panjang. Jadi kalau misalnya kalian mau navigasi kanan-kiri masih gampang, cuma kalau atas bawah agak sedikit sulit. Tapi bisa kita lihat karena tangan gue besar ya, jadi one-handed masih usable. Tapi kalau misalnya tangan kalian kecil, bakal kerasa banget agak berat, agak besar nih HP. Nah, next untuk si displaynya sendiri. Untuk display, ini IPS LCD dan juga belum high refresh rate. Ini masih di 60Hz ya. Tapi kualitasnya gue bisa bilang cukup bagus. Dia punya warna yang lumayan vibrant untuk kelas IPS, view angle yang cukup oke. Yang pastinya nggak seburuk Redmi 10 ya, ini view angle-nya bagus banget. Terus dia punya gambar yang masih kelihatan super sharp dan jernih enak dilihat. Terus juga untuk visibility di bawah sinar matahari, ini HP memang nggak bisa terang banget ya. Bisa kita lihat itu dalam kondisi di luar tuh gue agak mendung. Dan juga ini lumensnya atau luxnya hanya sekitar 3000-an aja. HP udah mulai kelihatan gelap. Jadi memang ini kalau bisa dipakai di bawah sinar matahari, bakal kelihatan gelap dan bakal agak susah dilihat. Yap, itu minusnya kalau pakai layar IPS dibanding AMOLED yang murahan. Nah, untuk keyboardnya sendiri, untuk unit gue sayangnya ini vibrasi motornya udah mati, tapi gue sih no big deal ya, nggak bakal ngaruh ke experience gue karena gue nggak peduli sama vibration motor. Kalau misal untuk ngetik keyboard di Android terutama, kalau di Google sama di Apple itu berguna banget, tapi kalau di HP Xiaomi sih vibrasi motornya B aja, jadi gue nggak terlalu peduli. Tapi dia untuk sensitivitas layarnya ini memang sangat sensitif banget, nggak ada masalah sama sekali. Terutama sekarang udah di MIUI 14, sangat-sangat responsif. Nanti kita bakal bahas ya OS-nya di UI. Kalian bisa skip langsung sih kalau ingin. So, next untuk biometrik. Ini biometriknya pastinya kalian bisa pakai Face ID via kamera. Gue nggak rekomen, itu yang pastinya nggak secure. Tapi kalian juga bisa pakai via fingerprint yang nyatu sama power button, kayak Poco X3 ya.
Ini kecepatannya gue bisa bilang khas Xiaomi banget, cepat, akurat, dan reliable. Nice, gak ada masalah lah. So, selanjutnya mari kita bahas untuk si audio quality-nya. Ini yang menurut gue untuk harga 1 jutaan ya. Daripada beli HP bekas, daripada beli HP baru, mending beli HP bekas kayak gini, karena value-nya lebih besar. Ini, kualitas audionya menurut gue sangat bagus. Pertama, mari kita bahas untuk headphone jack. Ya pastinya ada headphone jack-nya, posisinya juga ini sangat bagus ya, di kiri bawah, kayak HP-HP flagship zaman dulu. Dan ini kualitas headphone-nya surprisingly bagus banget. Gua tes pakai headphone Cosporta Pro, ini memang dia amplifiernya nggak bagus banget ya, di sekitar 80% volume baru keras, tapi kualitasnya ini bagus banget. Dia lebih ke arah balance, jadi headphone Cosporta Pro yang warm masih bisa nge-maintain warmnya tersebut, dan overall kualitas suara ini sangat jernih banget, fun didengar, crisp, rich, dan juga punya vokal yang punchy. Ini pokoknya enak banget lah denger di HP ini suaranya, nggak kayak HP murahan ya pastinya. Kalau misalnya mau dibandingin sama HP murah yang sama ya, kayak Redmi 9C atau Redmi 10, jauh lebih bagus di sini kualitas audionya. Sama juga dengan si kualitas speakernya. Ini memang belum dual speaker kayak zaman sekarang, masih mono, tapi ini mononya bagus banget loh guys. Dia punya suara yang lebih ke arah warm, jadi suara vokal yang kecempreng, dan juga overall soundstage cukup bagus untuk mono. Full volume juga ini bisa keras, tapi nggak keras banget ya. Dia full volumenya memang agak sedikit kecil dibanding HP zaman sekarang, tapi udah cukup keras kalau misal kalian dengerin misal di ruangan yang sepi. Kalau misal di publik memang nggak bakal bisa keras banget. Tapi siapa sih yang dengerin lagu di publik? Anyway, ini dia speaker testnya. Gue rekomen kalian pakai headphone seperti biasa untuk bisa ngedengerinnya lebih detail. Check it out. Nah, selanjutnya mari kita moving on ke si kamera quality-nya. So, kamera belakang ini quad kamera, tapi sebenarnya ini dual kamera ya, karena kamera kedua lainnya itu rada useless. Kita ngomongin kamera useless dulu, ini dia hanya makro dan depth sensor masing-masing 5 dan 2 megapiksel. Sedangkan untuk main kameranya dia itu di 64 megapiksel, nice. Dan juga untuk kamera secondary-nya ini di ultra wide 8 megapiksel. Cuma memang bisa kita lihat ya untuk kualitas fotonya, ini memang bagus banget untuk harganya. Untuk main kameranya ya, main kameranya ini kualitas fotonya menurut gue sangat bagus. Dia itu punya warna yang bagus, dynamic range yang oke, natural. Ya untuk harga 1,9 juta sekarang, ini yang pastinya di atas rata-rata. Kelihatan oke banget. Tapi ultrawide-nya memang ini salah satu kelemahan besar dari HP ini. Ultrawide-nya bisa kita lihat, kalau misal foto yang belakangnya tuh kayak ada cahaya terang, dia bakal blown out, dynamic range bakal all over the place, nggak jelas. Dan gambarnya sendiri memang ini kayak ada vignette effect gitu di sampingnya, detail kurang bagus, dan untuk tahun 2023 memang ini ultrawide-nya agak lemah. Tapi untuk harganya yang sekarang 1 jutaan masih cukup oke lah. Nah, untuk kamera depan dia itu 16 megapiksel f2.5 dan bisa nge-record di resolusi 1080p 30 fps. Nah, ini kamera depannya sendiri menurut gue cukup bagus ya, masih oke banget. Detailnya bagus, warnanya bagus, dan bisa kita lihat kalau bisa foto di backlight yang terang, kayak di sinar matahari belakang, itu masih bisa nangkap subjeknya dengan cukup oke lah. Jadi ya, selfie kamera masih solid, dan untuk foto malam hari pakai main kamera belakang, ini juga masih oke. Gambar memang nggak sebagus kayak night mode di Redmi Note 10 Pro atau Redmi Note 11 Pro yang pastinya, tapi masih usable, masih cukup oke, noise masih minim, dan juga detail masih cukup bagus lah. Gambar masih cukup clean menurut gue. Nah, untuk video recording sendiri ini, dia kamera belakang bisa nge-record di resolusi 4K 30 atau 1080p 60 fps. So, ini dia sampelnya pakai kedua resolusi tersebut. Check it out guys. Oke guys, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Stabilisasi kayaknya nggak ada ya. Karena mikirnya cukup bagus, langsung kelihatan awalnya, nggak mikir-mikir dulu. Fokus nggak cepat tapi lumayan oke.
Dan ya sekarang mari kita switch ke 1080p 60. So ini dia 1080p 60 fps, lebih smooth yang pastinya. Dynamic range masih bagus. Stabilisasi kayaknya mirip-mirip ya. Cuma dia kadang-kadang kalau misalnya kita ngeliat ke bawah, dia dynamic range-nya kayak nggak jelas ya tuh kelihatan. Anyway, kita langsung moving on selanjutnya ke gaming performance. Nah, selanjutnya kita bahas untuk si gaming performance-nya. Ini pakai chipset Snapdragon 720G yang menurut gue masih plenty powerful even di tahun 2023 sekalipun. So, untuk tesnya gue tes main game super berat seperti biasa, Genshin Impact ini di update 3.6 ya. Bisa kita lihat itu gua set semua di low setting karena memang 730G aja nggak kuat di Pocket 3 NFC, jadi di 720G yang pastinya bakal agak struggling. Jadi gue turunin semua ke low setting, lowest setting, FPS 30. Bisa kita lihat gameplay at least masih playable ya. Ini starter menurut gue minim dan overall gameplay masih playable dengan FPS kira-kira itu sekitar 20-25. Masih oke lah sih menurut gue, ini masih enjoyable untuk harganya, apalagi ya 1,9 juta dibandingin sama HP baru, ini performance-nya masih oke banget. Apalagi ini resmi. Terus juga ini layarnya sangat responsif, jadi pas main Genshin nggak kerasa kayak ada delay pas touch gitu. Lumayan enak. Dan yang pastinya enak juga ini buat main game rhythm. Di OS Android 12, MIUI 14, ini main game rhythm kayak Bandori kerasa sangat responsif even di difficulty paling tinggi sekalipun. Bisa kita lihat gak ada masalah sama sekali ya. Masalahnya mungkin hanya skill issue gue aja, tapi untuk HP ini gak ada masalah. Nah terus selanjutnya mari kita bahas untuk si UI experience-nya. Ini yang lumayan oke juga. Kalau misalnya kita ke setting ya, terus kita ke about phone, di sini bisa kita lihat disupport di MIUI 14 yang paling baru. Cuma memang ini MIUI 14-nya bukan based on Android 13, bisa kita lihat ini masih based on Android 12. Tapi sih menurut gue untuk HP yang udah umurnya agak tua kayak gini, disupport sampai MIUI 14 sudah sangat impresif. Apakah bakal disupport sampai MIUI 15? Kayaknya sih enggak ya. Tapi kalau misal sampai disupport sih mantep banget. Anyway, disupport sampai MIUI paling baru, nice. Dan overall ini performance-nya menurut gue dibanding sama MIUI 12 memang agak sedikit lambat, tapi nggak sampai unusable. Ini masih sangat snappy. Apalagi untuk harganya ya. Ini Snapdragon 720G kelihatan banget, masih bisa bertahan. Masih bisa nge-keep performance-nya dengan baik. Terutama untuk day-to-day usage, mau dipakai buat multitasking, launching aplikasi, navigasi OS, navigasi aplikasi, bisa kita lihat semua launchingnya masih cepat, enak, reliable, dan juga masih smooth untuk operasi sistemnya. Masih oke banget lah. Dan juga untuk NFC yang pastinya di HP ini ada. Kalau misalnya kita coba tes NFC ya, dia itu ada di bawah kamera sini. Kita coba tes pakai kartu GTO. Karena Tokopedia nggak bisa support flash, jadi gue nggak bisa pakai SIM Bikini Bottom SpongeBob. Jadi kita pakai kartu kecing aja. Kalau kita coba tes di belakang, kita tunggu bentar. Ini, nah di sini di atas, di bawah kamera banget itu scanningnya. Bisa kita lihat scanning masih bisa bekerja dengan baik. Nggak ada masalah sama sekali sih. So, untuk DRM info sendiri, DRM info kalau misalnya kita mau ke DRM info mana sih? Nah, di sini. Ini yang pastinya sudah Wi-Fi L1 dan sudah support HDR10+. Mantap! So next, mari kita tes untuk multitasking seperti biasa. Kita close semua aplikasi, kita buka beberapa aplikasi yang ada di sini, kita buka satu game dan aplikasi lainnya. Pertama kita buka game dulu ya, karena kita lihat apakah RAM-nya bisa nge-manage. Ini RAM-nya 6GB, tapi kan bisa pakai 1GB storage untuk RAM. Jadi ya kira-kira 7GB ya. So, kita buka Genshin dulu. Tunggu sampai dia masuk ke loading screen-nya, nanti kita close. Come on. Nah, udah sampai sini ya. Kita close. Next, kita buka Play Store. Kita buka, scroll bentar biar kelihatan kalau masih nggak nge-relaunch. Kita buka YouTube. Nice, kita kira-kira buka satu aplikasi yang di Crowley. Terus kita buka Discord. Di sini kita buka aja grup gue. Kita buka Instagram. Ini juga kalian bisa sekalian ngeliat ya performance launching aplikasinya gimana. Masih cukup cepat kan? Nice. Tokopedia, aplikasi yang lumayan berat nih untuk HP Android mid-range. Dia bisa dibuka dengan baik dan dia bisa kita lihat tuh
Biasanya Tokopedia kalau di HP 2-3 jutaan yang zaman sekarang ya, dia biasanya agak kayak mikir gitu, terus agak nge-lag awalnya, ini langsung smooth. Nice. Terus next kita buka Apple Music. Kita stay di mana ya? Stay di sini aja. Terus kita buka apa lagi? Kita lihat. Kita buka Pixiv. Cek dulu biar nggak ada art-art yang sus, soalnya Pixiv banyak banget art yang sus. Oke, ini aman. Dan itu dia semua aplikasi yang dibuka. Kita langsung aja tes. Dari pertama buka Genshin lagi ya. Ini multitasking agak aneh. Kita buka ke Genshin Impact pertama. Dan dia nge-relaunch. Bisa kita lihat. Dia gelap ya. Dia nge-relaunch lagi. Yap. Kayaknya yang bisa nge-keep satu game tuh RAM 8GB ya. Kalau 6GB dia biasanya suka nge-relaunch. Oke, dia masih ingat untuk ini. Masih di bawah bisa kita lihat tuh. Terus untuk YouTube. Apakah masih ingat? Masih ingat. Nice. Discord. Discord ini nge-relaunch ya. Discord nge-relaunch sayangnya. Instagram nge-relaunch. Jadi nggak bisa nge-keep banyak-banyak ya aplikasi. Tokopedia nge-relaunch. Apalagi nih, Apple Music nge-relaunch. Oh enggak, dia masih ingat. Nice. Cuma aja harus loading lagi. Pixiv masih ingat juga dia soalnya nggak ada logo Pixiv kan, berarti masih ingat. So, itu kita buka 1, 2, 3, 4, berarti kita buka 8 aplikasi, dan yang inget tuh hanya setengahnya ya. Game dia nggak inget sama sekali pastinya. So, ya, masih oke sih menurut gue. Masih cukup baik lah untuk harganya. Next, mari kita langsung aja ke battery life ya. Ini baterainya memang cukup besar di 5000 mAh baterai, dan di tahun 2023 sekalipun ini walaupun HP-nya udah tua, baterainya masih cukup oke lah. Masih bisa bertahan 1,5 harian. Dan pemakaian enteng yang pastinya sosial media dan untuk YouTube. Terus untuk si SOT juga gue bisa dapat sekitar 7-8 jam. Masih bagus banget. Oke, langsung aja kita kasih konklusinya. Apakah HP ini worth it di harga 1,9 jutaan? Kalau misalkan kalian bisa nyari HP di harga segini, kondisinya masih bagus, full set, dan yang pastinya resmi, ini HP sih worth it banget ya. Gue sih personal kalau misal hanya ada duit 1 jutaan, daripada beli HP baru mendingan beli HP kayak gini. Atau mungkin nambah dikit ke Redmi Note 10 Pro daripada Redmi Note 11 baru. Karena di harga segini menurut gue dia masih punya kamera yang solid banget, kualitas layar yang oke banget. Gue nggak peduli sih sama 60Hz sama high refresh rate. Terus dia punya headphone jack, fitur masih komplit, headphone jack ada, speaker masih bagus, udah USB Type-C, ada NFC, komplit banget lah ini fitur di harga 1 jutaan. Menurut gue sih ini masih oke banget. So, seperti biasa kalau misal kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpapernya, gue udah taruh semuanya ada di deskripsi. Kalau misal kalian mau lihat video lain juga, gue udah kasih video rekomendasi di bawah di deskripsi yang menurut gue kalian mungkin bisa tertarik. Dan mungkin cuma segitu aja videonya. Jangan lupa like dan subs. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau ada fitur-fitur yang kelewat. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.